Obrolannya dengan Presiden Joko Widodo di dalam pesawat usai menghadiri acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur pada Februari 2023 lalu. Dalam penerbangan tersebut, Mahfud MD mengungkap Presiden Jokowi marah karena indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari 38 untuk tahun 2021 menjadi 34 untuk tahun 2022. Kemudian kepada Presiden Jokowi, Mahfud MD menjelaskan ia telah mengundang Transparansi Internasional maupun Litbang Kompas untuk mencari data penyebab turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Lalu terungkap hal yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia menurun karena pelayanan publik menurun, utamanya korupsi di bea cukai dan perpajakan. Selain itu, Mahfud MD mengungkap korupsi di DPR juga turut membuat indeks persepsi korupsi Indonesia menurun karena transaksi berbagai urusan banyak terjadi di DPR dan banyak anggota dewan yang berfungsi ganda, yang punya profesi di luar DPR sekaligus menjadi anggota DPR. Sedangkan untuk menghidupkan profesi di luarnya, Mahfud MD menyebut anggota dewan menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Kemudian saat kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap dan mencuatnya profil kekayaan Rafael Alun yang dinilai janggal, Mahfud MD kemudian memerintahkan PPATK untuk menelisik lebih jauh terkait Rafael Alun dan terungkapnya transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership. Minta data kenapa ini turun. Gitu. Saudara apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah, di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda, punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Bebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden. Sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia. Dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum. Kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang paling bisa menjadi sederhana bagi di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik. Tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan. Nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun.
Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti Anda datang, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK, ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Tadinya. Berapa yang terlibat nih? Ini. Yang terlibat di sini, jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai udah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya, itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung, dan macam-macam. Itu uraiannya kan ada di situ. Ya. Yang ini jumlah LHA, yang Kementerian Keuangan 200, yang Kementerian Lembaga 1, kemudian kepada aparat penegak hukum 99, tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai. Saudara. Jadi jumlahnya 349.874. 187. Nah. Iya, tetapi supaya diingat ya bahwa ini agregat. Saya tidak mau menyebut. Kalau bukan agregat, itu sebabnya sebenarnya saudara. Halaman berikut. Karena pengertian ini pada tanggal 20 Maret kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun. Ya. Untuk pajak, ya karena dihitung pajak. Jadi hitung pencucian uang 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,1
triliun. Yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu. Beda dengan korupsi. Nah, orang tidak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu tidak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul. Gitu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andino ya. Nangis, saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini anu. Ya saya tambah datanya. Apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta ke Pak Presiden. Kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden. Ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung Presiden. Anak buah langsung Presidennya, bertanggungjawab Presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan yang resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, kuotanya ini. Kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga tidak perlu rapat ke kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya nggak boleh mengubah gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih, di WA saya ini, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana, Pak. Oh iya Pak, sudah, itu korlapnya ini. Kekuatannya segini aja Pak, cuma cukup di polsek, atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa nggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, untuk tugas dia bukan Menko Polhukam, tapi selalu melapor resmi malahan kepada saya. Kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, nggak bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intakam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun. Itu sudah nggak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa nggak boleh? Saya sedikit kaget tadi penyampaian awal yang dilakukan oleh Prof. Mahfud sebetulnya. Karena memang, tapi setelah saya lihat jam, tapi agak maklum Prof. Karena jamnya jam puasa kan, jam-jam lapar juga, tensinya genting juga itu. Makanya kayak saya lihat Prof. agak menaikkan tensi untuk menanggapi jawaban dari kawan-kawan. Memang tadi ada yang agak menakutkan, yaitu terkait bahwa DPR itu yang sekarang lagi viral tuh terkait Markus. Untungnya di belakangnya ada jawaban lebih lanjut, yaitu dulu katanya. Jadi karena saya periode pertama, dulu itu berarti periode sebelumnya. Nah artinya saya nggak tahu apa sebelah saya, Bapak periode berapa? Oh ya. Jadi memang ini agak ini Prof. Saya mudah-mudahan Profesor bisa mengklarifikasi itu Prof. Karena memang sensitif sekali. Tapi pokok intinya Prof, bahwa saya sangat mendukung, senang sekali dengan apa yang selalu Prof Mahfud sampaikan. Dulu ingat banget kasus Duren 3. Itu ditutup-tutupin, terang terbuka, akhirnya terbuka semua. Nah hari ini saya lihat apa yang dilakukan, metodenya hampir sama. Dimulai dari satu peristiwa, yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anaknya pegawai pajak. Nah terus terjadilah, dibukalah peristiwa besar ini Prof. Ya Prof ya, takut saya salah nanti. Nah memang hanya yang menarik sebetulnya adalah posisi
hari ini ramenya adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi saya tidak fokus di situnya. Sebetulnya intinya kan apakah ada persoalan lebih besar sehingga saya menarik Prof harus membutuhkan dukungan masyarakat dalam hal membongkar perkara ini. Makanya Prof umumkan di luar terkait persoalan dana 300 sekian triliun ini yang harusnya karena setahu saya Prof adalah bagian dari ketua komite, PPATK itu sekretaris, Menteri Keuangan itu anggota. Emang nggak bisa curhat gitu Prof? Menteri Keuangan apakah pertanyaannya pernah nggak curhat sebelumnya bahwa ada peristiwa seperti ini? Atau sebaliknya setelah adanya pelaporan ini, karena kan awal pertamanya beliau katakan di media, beliau kaget. Saya belum pernah melihat atau mengetahui ada nilai sekian triliun ini, Prof. Nah, ternyata setelah itu seperti apa dampak curhatnya? Karena pokok persoalannya, saya nggak mau lama-lama, intinya adalah bahwa kita harus fokus apakah yang disampaikan hari ini ada benar tindak pidananya terhadap aliran uang ini. Karena saya dukung Prof. Karena saya lihat apakah yang pertanyaan kedua, Prof mengumumkan ini karena membutuhkan dukungan publik karena ada kekuasaan lain yang di belakang itu yang menghalangi ini dibuka. Nah, makanya Prof sampaikan bahwa saya akan buka-bukaan di DPR. Nah, ini memang wah, berarti forum ini menjadi forum kalau berani buka itu hebat kan gitu Prof ya. Saya terus terang sebagai anak muda sangat mengagumi Prof, makanya saat tadi Prof awalnya agak tinggi itu kaget juga, biasa tenang, santai, kok tiba-tiba tinggi, ini ada masalah apa? Ternyata mudah-mudahan lagi puasa ya Prof ya. Ya Prof ya, mohon maaf Prof ya. Tapi intinya adalah bahwa saya berharap kita sama-sama mendukung, dan saya yakin bahwa walaupun ada mungkin meyakini bahwa Prof melakukan ini, menyampaikan ini ke publik untuk membutuhkan dukungan publik, karena mitra Prof kan sebagai menteri juga sebetulnya ada Kabareskrim, KPK, Kejaksaan itu di bawah Prof. Kalau emang ada persoalan hukum harusnya tinggal ngobrol aja kan, tinggal panggil seperti biasanya kan. Tadi kata Prof kan ada laporan dari semua mitra di kementerian yang langsung bisa nyampaikan ke Prof. Nah, untuk itu kalau memang menurut Prof ada kekuasaan lain yang menghalangi untuk membongkar ini, ditolong disampaikan saja Prof. Nah, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nah, jadi saya berharap yuk kita buka-bukaan saja, karena publik merasa menunggu tidak hanya ribut soal nilai 345 triliunnya, tapi apakah 345 ini uang rakyat yang dimakan oknum-oknum tertentu. Nah, itu kan itu yang ditunggu publik. Ada kejahatan nggak di sini? Kalau emang cuma arus uang sih ya di Kementerian Keuangan banyak, mungkin ribuan triliun. Itu aja Prof. Terima kasih pimpinan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Komite TPPU pada Rabu kemarin, latar belakang diungkapkannya transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan dipertanyakan oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Menjawab hal tersebut, Menko Polhukam RI selaku Ketua Komite TPPU, Mahfud MD, menceritakan obrolannya dengan Presiden Joko Widodo dalam sebuah penerbangan. Dalam rapat, Mahfud MD juga membantah anggota DPR RI yang meragukan data transaksi keuangan janggal yang disampaikan PPATK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga menceritakan sukses story Komite TPPU dalam berbagai kasus selama ia menjabat sebagai ketua selama ini. Informasi selengkapnya kita telah tersambung dengan rekan wartawan Tribun News, Gita Irawan. Terima kasih rekan Sarah.
Selamat siang Tribuners. Ya, bisa saya sampaikan pada kemarin digelar rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI dengan Komite TPPU yang diketuai Menko Polhukam RI Mahfud MD selaku Ketua ex officio. Rapat tersebut sendiri berlangsung sejak pukul 15.00, kemudian diskors pada pukul 17.00 dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.00 dan berakhir sekira pukul 23.00. Rapat tersebut juga disebut sebagai rapat yang terpanjang setelah pandemi. Dalam rapat tersebut memang sejumlah anggota DPR mempertanyakan latar belakang mengapa transaksi tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam RI Mahfud MD. Transaksi yang mencurigakan tersebut diungkapkan oleh Mahfud MD. Bahkan sebagian juga ada yang menuding gitu motif-motif tertentu di balik pengungkapan tersebut. Namun demikian, Ketua Komite TPPU Mahfud MD menjelaskan latar belakang kenapa ia mengungkap kasus tersebut. Jadi pada sekira sebulan lalu, kata Mahfud, ia diajak naik pesawat pulang bersama Presiden RI Joko Widodo setelah menghadiri acara Hari Lahir Satu Abad NU di Sidoarjo. Dalam penerbangan tersebut, keduanya membahas terkait turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dalam penerbangan tersebut, diskusi tersebut, kata Mahfud, Presiden Jokowi agak marah terkait dengan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia yang cukup signifikan tersebut. Setelah itu, Mahfud menyampaikan laporan kepada Presiden bahwa dia telah memanggil Transparansi Internasional Indonesia dan juga dari Litbang Kompas untuk mengetahui lebih jauh apa yang menyebabkan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia tersebut sebanyak 4 poin. Dari diskusi tersebut kemudian ditemukan bahwa beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Namun demikian yang paling besar dampaknya menurut Mahfud dalam dari diskusi tersebut adalah korupsi di pajak dan juga di bea cukai, di sektor pajak dan juga di sektor bea cukai. Oleh karena itu Mahfud kemudian menyampaikan hal tersebut ke Presiden dan muncullah kasus terkait dengan penganiayaan oleh anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, yang kemudian selanjutnya ditemukan profil yang janggal, profil harta kekayaan yang janggal dari Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat pajak, dan Mahfud kemudian memerintahkan PPATK untuk terus menelisik kejanggalan profil kekayaan tersebut. Dari situ kemudian ditemukan bahwa ada indikasi Rafael Alun Trisambodo menyembunyikan kekayaannya yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang. Dari situ kemudian Mahfud meminta untuk lebih jauh PPATK menelisik terkait dengan transaksi yang janggal lain di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut. Dan akhirnya ditemukan adanya transaksi perputaran uang yang diduga TPPU senilai 300 triliun dan belakangan kemudian bergerak menjadi 349 triliun rupiah. Kemudian Mahfud juga dalam rapat tersebut membantah keraguan dari anggota DPR yang mempertanyakan adanya perbedaan data antara PPATK dan juga Kementerian Keuangan. Namun menurut Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data. Yang ada hanya perbedaan penafsiran. Karena menurut Mahfud, Menteri Keuangan menafsirkannya secara parsial yang hanya di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan saja. Padahal transaksi tersebut juga menyangkut di pihak luar atau di luar dari pihak kementerian tersebut. Sehingga terdapat perbedaan penafsiran data. Kemudian Mahfud juga sempat menceritakan sukses story dari Komite TPPU yang dipimpinnya selama kurang lebih 3 tahun ini, bahwa dari sejumlah kasus TPPU yang telah ditangani telah mencapai hasil senilai hampir 1.500 triliun.
untuk negara. Namun itu masih dalam bentuk angka karena sebagian dari nilai tersebut masih ada yang sudah dieksekusi dan juga ada yang masih belum dieksekusi. Namun semua hasil tersebut sudah menjadi putusan. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah ACT, Jiwasraya, Astabri, juga Lukas NMB dan juga kasus narkoba dan juga kasus-kasus lainnya yang terkait dengan TPPU. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Rekan Sarah kembali ke studio. Baik, terima kasih. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan oleh KPK pada Kamis 30 Maret 2023. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD sempat keceplosan menyebut Rafael sebagai tersangka dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 29 Maret. Penetapan tersangka Rafael Alun dibenarkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK yakni Ali Fikri yang mengatakan pihaknya telah menemukan peristiwa pidana. Selain itu, pihaknya juga menemukan 2 alat bukti. Hal itulah yang membuat KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka. Ali menduga Rafael telah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi pemeriksa pajak pada DJP Kementerian Keuangan. Adapun hal itu terjadi dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Sementara Mahfud MD disebut keceplosan menyebut Rafael sebagai tersangka. Hal itu dikatakan Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat bersama anggota DPR terkait transaksi janggal dalam Kementerian Keuangan. Diketahui rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu 29 Maret. Dalam rapat tersebut Mahfud MD menyebut Rafael sebagai tersangka. Padahal waktu itu KPK belum merilis Rafael Alun sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Mengenai pernyataan tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan berkomentar yang menyanggah pernyataan Mahfud MD yang menyebut Rafael sebagai tersangka. Rapat dengar pendapat Menko Polhukam Mahfud MD dengan anggota Komisi 3 DPR RI pada Rabu 29 Maret diwarnai aksi protes hingga tensi tinggi. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, sempat menduga Mahfud MD memiliki motif ingin maju di Pilpres 2024.
Prasangka itu muncul karena Mahfud tiba-tiba membongkar indikasi transaksi janggal 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Beni menilai isu ramai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan menjadi jalan bagi Mahfud untuk mendapatkan perhatian lebih. Dia menjelaskan Komisi 3 DPR RI mendukung penuh Mahfud MD menyelesaikan kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan. Namun Beni mengaku sempat berprasangka buruk terkait manuver yang dilakukan Mahfud MD. Kendati demikian, Beni mengaku enggan ambil pusing jika Mahfud memang ingin maju di Pilpres. Beni lantas meminta Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu tidak bertindak seperti pengamat politik. Beni menambahkan bahwa penyampaian Mahfud menyiratkan adanya konflik kepentingan di internal pemerintah karena apa yang disampaikan oleh Mahfud berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun, sementara Sri Mulyani hanya menyebut 3 triliun rupiah. Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya menyampaikan informasi yang sudah matang kepada publik. Beni pun menyayangkan Mahfud yang sudah menghebohkan publik meski transaksi janggal 349 triliun itu baru sekedar indikasi. Tidak ada masalah personal saya dengan Pak Mahfud ataupun Pak Mahfud dengan saya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak diatasnamakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai Menteri Koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut.
Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Frederick Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Frederick bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Frederick menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya. Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak direshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak direshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung direshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPA. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi seusai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya.
Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD terlihat kesal kembali diinterupsi oleh anggota Komisi 3 DPR saat hendak memberikan penjelasan. Kekesalan ini terlihat lantaran sebelumnya ia telah meminta maaf dan meminta agar sama-sama berdampingan memecahkan permasalahan. Mahfud awalnya meminta maaf kepada para anggota DPR yang hadir lantaran suaranya terdengar keras saat memberikan penjelasan di awal sidang. Hal ini terjadi lantaran dirinya mengikuti ton yang tengah berlangsung. Ia lantas meminta agar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dilaksanakan dengan baik-baik. Pasalnya baik dirinya maupun pihak DPR dinilai sama-sama ingin mencari kebenaran soal kasus tindak pidana pencucian uang yang tengah berhembus. Selanjutnya, Mahfud meminta kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana untuk memberikan data tambahan soal kejanggalan transaksi yang mereka temukan. Namun belum selesai bicara, ada salah seorang anggota DPR yang tiba-tiba menginterupsi. Sontak Mahfud langsung memalingkan wajahnya. Ia terlihat kesal lantaran dirinya lagi-lagi diinterupsi saat hendak memberikan penjelasan. Anggota DPR tersebut ternyata meminta agar data-data yang dibawa Mahfud dan tim digandakan lalu dibagikan ke Dewan. Mahfud kemudian membalasnya dengan mengacungkan jempol. Tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama. Penemuan transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan menimbulkan polemik di masyarakat, tak terkecuali di Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR termasuk Arteria Dahlan dari Partai PDI Perjuangan menanyakan alasan mengapa kasus tersebut baru dibuka sekarang. Merespon hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan jawaban menohok.
Diketahui data transaksi pidana pencucian uang atau TPPU yang ditemukan oleh PPATK terjadi sejak tahun 2009. Oleh karena itu, anggota DPR mempertanyakan mengapa Mahfud baru membongkar data tersebut padahal sudah 14 tahun berjalan. Alasan Mahfud baru membuka data tersebut lantaran dirinya baru menjabat sebagai Menko selama 3 tahun. Ia kemudian baru tertarik membuka data ini setelah adanya kasus ex-pejabat pajak Rafael Alun. Mahfud sebelumnya mengaku tak tertarik lantaran data tersebut sebenarnya tak boleh dibuka. Namun setelah menggelar beberapa kali rapat dengan anggota komite, ia menyadari bahwa melaksanakan UU TPPU sangatlah sulit. Menko kemudian memprotes mengapa tak pernah ada yang membangun kasus. Padahal menurutnya sudah ada ribuan kasus yang terjadi namun tak pernah dibuka. Mahfud pun terlihat beberapa kali menghentakkan tangannya di atas meja. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud itu baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh, siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik. Karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, nggak boleh buka yang itu, nggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami nih 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semuanya. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami. Jangan dikira kami nggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa? Kepada rapat itu. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak bangun kasus, dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak. Ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian orang, satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku berani menggertak balik Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan dirinya mengaku tak takut saat Mahfud MD menggertak dirinya. Sementara Arteria Dahlan membantah dirinya melakukan pengancaman terhadap Mahfud terkait pengungkapan dugaan TPPU di Kementerian Keuangan. Hal itu terjadi di tengah rapat kerja yang berjalan panas pada Rabu 29 Maret malam. Arteria mengaku ia tak pernah mengomentari komite TPPU. Kemudian Arteria juga membantah soal dirinya yang disebut menggertak Mahfud MD. Sebaliknya, dalam rapat tersebut Arteria mengaku siap balik menggertak sang menteri. Ia mengaku tak takut dengan siapapun. Anggota DPR itu mengaku hanya takut kepada Tuhan. Terlihat Arteria memanas saat ia mengungkap kemarahannya lantaran Mahfud MD menantang untuk mengadukan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Arteria pun menegaskan bahwa dirinya sudah meniti karir sejak kecil dan tidak menggunakan fasilitas apapun. Sebaliknya, Arteria menganggap cara Mahfud MD justru membunuh anak-anak didiknya. Bahkan Arteria mengaku siap berhenti dari anggota DPR jika itu perintah dari atasannya. Di sisi lain, Arteria mengaku tak takut dengan ancaman Mahfud MD. Pasalnya Mahfud MD menganggap Arteria telah menghalangi penyidikan. Atas ancaman itu, Arteria justru mengaku lebih bersemangat. Menko Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD terlibat adu argumen dengan anggota Komisi 3 DPR soal adanya maklar kasus atau Markus di tubuh Lembaga Perwakilan Rakyat. Mahfud ditantang untuk membuka data siapa saja anggota DPR periode sekarang yang diduga menjadi Markus. Namun ia enggan membuka lantaran tahu akan jadi masalah baginya ke depannya. Diketahui pernyataan Mahfud soal DPR Markus itu sempat membuat tegang suasana. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman meminta Mahfud mengklarifikasi pernyataan tersebut. Habibur Rahman ingin mengetahui apakah Markus yang dimaksud juga ada di periodenya. Apabila ada, ia berencana menindak yang bersangkutan untuk diperiksa di MKD. Namun Mahfud menyebut jika kasus yang ia sebut ialah kasus lama.
lantaran terus dicar agar membuka data. Mahfud lantas menyebut ia akan memberitahukan datanya di lain waktu. Ia lantas mengaku dirinya tak bodoh menyebut siapa anggota DPR sekarang, semisal ada yang menjadi Markus. Mahfud juga sudah tahu konsekuensinya jika buka-bukaan siapa saja yang menjadi Markus. Menurutnya, hal ini akan menjadi urusan penegak hukum ke depannya. Kemudian ia tegas menyebut jika dirinya tak akan mencabut pernyataannya soal adanya Markus di tubuh DPR. Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD secara belak-belakan mengungkap modus yang dilakukan oleh para koruptor saat melakukan pencucian uang. Modus tersebut seperti mengambil uang secara tunai lalu dibawa ke Singapura untuk berjudi. Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPR RI pada Rabu 29 Maret seperti dikutip dari Tribun News. Dikatakan lebih lanjut oleh Mahfud, koruptor yang bersangkutan nantinya akan mengaku bahwa uang tersebut adalah hasil judi di Singapura. Pasalnya, hal itu tidak dipermasalahkan. Tak hanya modus menggunakan uang untuk berjudi, juga terdapat modus lain berupa tukar koper isi uang di pesawat. Modus ini yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Aksi-aksi yang dilakukan para koruptor inilah yang membuat pemerintah kesulitan memberantas korupsi. Atas hal ini, Mahfud MD pun mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Menurut Mahfud, hal tersebut diyakini dapat mengembalikan keuangan negara hasil TPPU. Dikatakan olehnya bahwa pembatasan uang tunai akan membuat transaksi dalam jumlah tertentu dilakukan via bank sehingga tercatat. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja enggak mungkin dong nyebut. Disebut tapi, aja, Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada para penegak hukum. Saya sabar tadi kan saya dulu. Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, kejaksaan Pak Ahmad Rahmat Saleh itu ustadz di kampung maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya, Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nih perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati, cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati. Gitu, hati-hati. Gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya induk. Ini penting, ini Pak. Pak Beni, silakan dulu Pak Beni. Kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, tidak apa-apa. Ini jangan, udah nanti dulu Pak Beni. Biar selesai. Sekarang saya jawab materinya. Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Beni. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Kalau nanti selalu debat, nggak akan pernah ketemu Pak. Bukan rendah. Pak Mahfud Instruksi Ketua. Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Beni apa tatibnya. Silakan. Ada. Ada. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut. Kan gitu Pak. Jadi, saya mau luruskan Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong, kami tidak terima karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Saya ceritakan apa adanya.
Jadi bukan mau kemah-kemah supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua Bapak Ketua Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi makus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi obrolannya dengan Presiden Joko Widodo di dalam pesawat usai menghadiri acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur pada Februari 2023 lalu. Dalam penerbangan tersebut, Mahfud MD mengungkap Presiden Jokowi marah karena indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari 38 untuk tahun 2021 menjadi 34 untuk tahun 2022. Kemudian kepada Presiden Jokowi, Mahfud MD menjelaskan ia telah mengundang Transparansi Internasional maupun Litbang Kompas untuk mencari data penyebab turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Lalu terungkap hal yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia menurun karena pelayanan publik menurun, utamanya korupsi di bea cukai dan perpajakan. Selain itu, Mahfud MD mengungkap korupsi di DPR juga turut membuat indeks persepsi korupsi Indonesia menurun karena transaksi berbagai urusan banyak terjadi di DPR dan banyak anggota dewan yang berfungsi ganda yang punya profesi di luar DPR sekaligus menjadi anggota DPR. Sedangkan untuk menghidupkan profesi di luarnya, Mahfud MD menyebut anggota dewan menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Kemudian saat kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap dan mencuatnya profil kekayaan Rafael Alun yang dinilai janggal, Mahfud MD kemudian memerintahkan PPATK untuk menelisik lebih jauh terkait Rafael Alun dan terungkapnya transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang